Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas buku yang sebetulnya ini adalah hasil mudzakarah, bukan ditulis satu orang, tapi berkumpul alumni Al-Azhar pada tahun 2009 dan 2010. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wa idz qala Ibrahimu, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya lihat dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara. Mimpi Nabi Ibrahim itu adalah wahyu, karena mimpi salah satu dari cara Allah mengirimkan pesan. Jadi kalau disebut kurban sudah pada zaman Nabi Adam, sampailah pada Nabi Ibrahim, dilanjutlah ke kita sekarang. Baik, selanjutnya, apakah dasar hukum disyariatkannya kurban? Ayat Al-Quran. Kita tahu dasar hukum itu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Ayat Al-Quran, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di situ perintah berkurban dalam bentuk amar. Lalu kemudian Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Budna, onta-onta itu kami jadikan sebagai sya'air, syiar. Salah satu dari syiar agama Islam ini ibadah kurban. Kemudian dalam hadis pula dikatakan, hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, tidak ada amal anak Adam yang lebih mulia pada hari nahar melebihi daripada kurban. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah melebihi iraqatid dam, menumpahkan darah. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha. Nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dahulu lagi ampunan Allah. Fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Dalil pula Nabi tidak hanya qauli tapi juga fi'li, perbuatan. Dhaha, Nabi melaksanakan kurban bikabsyaini, 2 ekor kambing kabsh, amlahaini, yang putih bersih, aqranaini, bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sihafiha, ala sifahiha. Saya melihat Nabi menginjakkan kakinya, tapi tidak terlalu keras, tidak menyiksa kambing tersebut. Yusammi, Nabi menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, dan Nabi bertakbir, Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadihi, Nabi memotong sendiri dengan tangannya. Sunnah itu 3, qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, pengakuan. 2 sunnah, ucapan dan perbuatan Nabi. Kemudian dalam Quran disebut, wa fadainahu bizibhin azim, kami tebus kambing, kami tebus anak, yaitu Ismail, bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian ijma' ulama. Jadi komplitlah Quran, hadis, ijma' tentang masalah kurban, tak ragu sedikit. Hukum berkurban, hukum berkurban sunnat muakkad. Tapi kata sunnah muakkad ini keliru. Kalau menurut tata bahasa Arab yang benar adalah sunnah muakkadah. Kalau ada yang menyebut sunnah muakkad itu bahasa Indonesia, sunnah muakkad. Kalau bahasa Arabnya sunnatun muakkadatun.
Kalau dimatikan sukun, sunnah muakkadah, tidak wajib. Kalaupun ada yang mewajibkan, itu hanya satu mazhab, mazhab Hanafi, wajib. Adapun Maliki, Syafi'i, Hambali, maka hukum berkurban itu sunnah muakkadah berdasarkan 3 dalil. Yang pertama, Nabi mengatakan salasun, ada 3 perkara, kunna alayya faraidu, 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu', tapi bagi kamu hanya sunnah. Satu di antaranya adalah nahru, yaitu berkurban. Sedangkan yang kedua, jelas-jelas Nabi mengatakan umirtu bin nahri, saya diperintahkan berkurban, walaysa biwajib, tapi tidak wajib bagi kamu. Adapun perbuatan Abu Bakar dan Umar, pernah Abu Bakar dan Umar 1 tahun sengaja tidak berkurban. Sengaja beliau berdua ini tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib, supaya jangan sampai orang menyangka kurban itu wajib. Syarat muslim baligh, bukan budak, aqil, berakal dan mampu. Maka di luar ini maka dia tidak sah kurban. Yang dianggap mampu, siapa itu orang yang dianggap mampu? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang dianggap mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya, orang yang wajib dia nafkahi, orang yang wajib dia nafkahi, kemudian dan orang pada hari 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu yang disebut dengan orang mampu. Orang yang wajib, orang yang mampu itu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya, orang yang wajib dia nafkahi selama 4 hari dan sanggup membeli hewan kurban. Jadi kalau saya sanggup, saya memenuhi kebutuhan diri saya, istri saya, anak saya selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dan sanggup untuk membeli hewan kurban, itu sudah dianggap mampu. Kita hitung-hitung sendirilah berapa kira-kira itu kebutuhan selama 4 hari untuk istri dan anak, dan sanggup untuk membeli hewan kurban. Nah, itu kita sudah dianggap sebagai orang yang mampu. Selanjutnya waktu penyembelihan. Penyembelihan kurban itu dilaksanakan beberapa saat setelah terbit matahari pada hari Idul Adha. Inna awwala ma nabda, yang pertama kali kami lakukan pada hari Idul Adha itu adalah nusalli, salat duluan. Tsumma narji', kemudian kita pulang, fananhar, lalu menyembelih. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia sudah melakukan sunnah. Wa man nahara qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanyalah seperti daging yang dia persembahkan untuk keluarga, tidak dianggap sebagai daging kurban. Nah, inilah yang disebut ibadah. Adapun batas hari penyembelihannya, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Jadi andai tidak sempat tanggal 10 atau baru terbuka pintu hatinya, baru ada duit tanggal 10, maka 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik, hari nahar, masih tetap boleh untuk menyembelih hewan kurban. Kita lanjutkan tentang menyembelih di waktu malam. Mana tahu sampai pada waktu malam atau sore dimulai, lalu kemudian malam dia memotong. Karena ada hadis riwayat Tabrani, annahu naha 'anil dzabhi bil lail. Nabi pernah melarang menyembelih di waktu malam. Apakah larangan penyembelihan ini ada sebabnya atau bersifat umum? Larangan penyembelihan pada waktu malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain kekeliruan dalam penyembelihan, menyulitkan dalam pembagian, sulit untuk menyaksikan penyembelihan, dan tidak memperlihatkan syiar. Dulu dilarang menyembelih di waktu malam karena keterbatasan alat penerang, belum ada listrik.
takut salah potong, salah bagi, dan tak nampak syiar. Adapun untuk zaman sekarang ini sudah hilang. Yang penyebab larangan itu sudah hilang. Jadi kalau nanti tak sempat siang mau menyembelih malam, lampunya terang benderang, maka boleh, tidak ada larangan sama sekali. Hewan-hewan yang disembelih jenisnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi alaihi ma razaqahum min bahimatil an'am. Adapun yang disembelih itu adalah hewan-hewan jenis, yaitu binatang ternak. Kan disebut di situ yang binatang ternak tersebut adalah an'am, binatang ternak, onta, lembu, kerbau, kambing. Walaupun lain daripada itu, seperti yang selalu kita laksanakan, kambing terbagi dua, kambing domba, kambing biasa, kemudian lembu dengan berbagai macam jenisnya, sapi Bali, sapi kampung, sapi Australia, itu jenis-jenisnya. Tapi dia tetap masuk kategori sapi. Onta tidak, karena kita terlalu jauh tidak mengimpor onta. Kemudian kerbau itu dikiaskan ke sapi, tetap boleh. Hewan yang paling afdal di antara hewan itu, apa yang paling afdal untuk disembelih? Yang paling afdal onta, setelah itu lembu, habis itu domba, habis itu kambing. Dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya. Nah, ini susunan paling banyak dagingnya, onta, lembu, domba, kambing. Tapi sekarang tidak selamanya lembu ini lebih afdal daripada onta. Karena ada juga lembu, sapi yang lebih besar daripada onta, sapi Australia, yang bisa sampai 1 ton, 100 juta. Maka dalam itu yang dilihat adalah bukan jenisnya, tapi yang paling banyak dagingnya, berdasarkan hadis. Adapun masalah sapi jantan, sapi betina, karena tahun lalu sapi betina itu lebih murah 2 juta daripada sapi jantan. Harga sapi di Payakumbuh tahun lalu. Menyembelih hewan jantan lebih afdal daripada hewan betina. Bukan dikatakan hewan jantan sah, hewan betina tak sah, lebih afdal. Tapi hewan betina tetap sah. Kenapa? Karena daging hewan jantan lebih banyak dan lebih segar. Daging sapi jantan, daging kambing jantan itu lebih enak dan lebih banyak. Itu yang menyebabkan dia lebih afdal. 7 orang yang menyembelih 7 ekor kambing lebih afdal daripada 7 orang yang berkongsi menyembelih 1 ekor lembu. Karena daging kambing 7 ekor lebih banyak. Dulu 7 ekor kambing lebih banyak daripada 1 sapi. Tapi sekarang tidak selamanya begitu. Kalau 1 sapi Australia itu lebih baik daripada 7 ekor kambing kampung. Beda dengan kambing domba yang sekarang mau dibawa ke Meranti, itu memang domba besar 200 kilo, itu bisa jadi lebih baik daripada 1 sapi Muara Lembu atau sapi Payakumbuh. Nah, jadi tidak lagi kita patok harus sapi lebih baik daripada, enggak. Tengok mana yang lebih banyak dagingnya, lebih bagus kualitasnya, itu yang lebih baik. Karena mana yang lebih banyak menikmati, nah, itu yang jadi patokan. Batasan usia untuk onta genap 5 tahun memasuki ke-6, untuk lembu dan kambing genap 2 tahun masuk tahun ke-3, untuk domba masuki tahun ke-2. Onta 5 masuk 6, lembu dengan kambing yang biasa, kambing kacang kata orang, kambing kampung 2 masuk 3. Tapi kalau domba 1 tahun masuk 2. Apakah aturan ini baku? Tidak juga. Sekarang ada yang dikawinkan atau di percobaan peternakan maju. Nah, itu lihat dulu. Kalau dia menurut sapi Bali atau sapi Australia hitungannya cukup, sudah menurut ilmu yang paham tentang sapi cukup. Ini standar zaman dulu gini. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan kita tanyalah pakar sapi. Kalau sapi ini bagaimana jenisnya? Sapi Bali bagaimana? Kalau sapi Australia bagaimana? Kalau cukup 2 tahun cukup, cukup. 1 tahun masuk tahun ke-2. Karena yang dilihat itu adalah kualitas dagingnya. Jangan sampai daging tak cukup umur dia belendir, tak bisa dimakan orang, menyumpah orang miskin yang dapat daging itu. Karena
Orang ini hanya sekedar laku saja sapinya. Apakah syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkurban untuk seekor hewan kurban? Naharna ma'a Rasulillah, kami berkurban bersama Rasulullah amul Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tahun ke-6. Al-badanah an sab'ah, seekor onta untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, 1 ekor onta untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, ini standar maksimal paling banyak. Adapun sedikit boleh 1 orang 1 sapi, boleh 1 orang 1 onta. Adapun batas maksimal maka tak boleh lebih dari 7. Adapun riwayat yang kedua, riwayat kedua menyebutkan kabsyaini, 2 ekor kambing. Nah, ini tentang 1 kambing 1 orang. Adapun riwayat yang menyebut tentang 1 kepala rumah tangga cukup 1 ekor kambing. Nah, ini hadis riwayat Tabrani. Seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Seorang laki-laki pada zaman Nabi berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka memakannya dan membagikannya ke orang lain. Jadi bapak kepala rumah tangga kurban seekor kambing itu cukup untuk 1 rumah tangga, 1 keluarga, istri sama anak, dibagi 3, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk rumah. Ini kalau potong sendiri. Ini tentang ketentuan pembagian. Selanjutnya, menyembelih hewan bercacat dan berpenyakit. Ini jelas hadis Nabi langsung melarang. Nabi SAW melarang, tidak boleh ada 4. Yang pertama al-barra, yang itu tangannya. Nabi menunjukkan tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah. 4 jenis binatang. Hewan jenis berita sakit tersebut sangat jelas hingga tidak mampu berjalan. Hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang menderita suatu penyakit, dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum. Nah, ini 4 jenis binatang. Kalau diteliti, kenapa 4 penyakit ini dilarang Nabi? Berpengaruh kepada fisik. Contoh, kalau hewan itu sakit kaki, maka dia tidak bisa mencari banyak rumput. Karena tak bisa banyak makan, badannya kurus. Yang kedua, matanya. Salah satu matanya buta. Kalau hewan itu buta atau rabun, maka dia tak bisa mencari rumput yang berkualitas. Efeknya makanannya tak bagus. Yang ketiga, hewan yang menderita satu penyakit. Hewan itu sakit, bisa menyebabkan penyakit menular, atau dia sakit sehingga badannya kurus sehingga tidak banyak dagingnya. Nah, ini sampai tulang sumsumnya tak ada. Nah, maka Nabi berkurban dengan yang paling gemuk, yang paling sehat. Itu yang dikurbankan Nabi SAW. Perkara-perkara yang dianjurkan, ini sifatnya anjuran. Mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu sudah dapat postingan tentang larangan memotong kuku atau mencukur bulu badan. Ini sifatnya anjuran, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ini hadisnya. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kamu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka jangan memotong bulu badan, wa azfarihi, jangan memotong kuku. Hilal Dzulhijjah insyaallah terlihat pada hari Ahad tanggal 13. Tanggal 14 kita sudah masuk tanggal 1. Jadi dari mulai tanggal 1 itu tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu badan. Hari Senin depan insyaallah. Besok tanggal 7, tanggal 14 hari Senin depan. Apakah perintah itu wajib? Tidak, sunnah. Ini tentang sifatnya anjuran. Di antara anjuran di sini adalah zabahakuma biyadihi, memotong sendiri. Memotong sendiri itu pun anjuran bagi yang mampu, yang punya ilmu memotong, bagus dia memotong sendiri. Tapi bagi perempuan, Aisyah, Fatimah tidak pernah memotong sendiri. Memang bagus diwakilkan kepada laki-laki. 14.
Adakah bacaan khusus ketika menyembelih? Nah, ini bacaan khusus. Bacaan yang pertama pendek. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Adapun bacaan yang panjang, inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummati. Dua-dua ini bisa dibaca, tapi yang umum baca dipendek saja. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kalau dia memotongkan untuk orang lain, maka dia disebut Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, wa taqabbal min fulan bin fulan, wa taqabbal min fulan bin fulan. Apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri? Disunnahkan agar yang menyembelih hewan kurban tersebut adalah orang yang berkurban. Karena Nabi fadzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Namun boleh juga mewakilkan kepada orang lain, karena dari penyembelihan 100 ekor hewan kurban, sebagiannya diwakilkan Rasulullah kepada Ali. Adapun dalil orang yang mewakilkan kepada orang lain, Nabi pernah mewakilkan 37 ekor kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu dalil. Bagi seorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, apakah dia mesti menyebutkan nama orang tersebut? Dia tidak mesti menyebutkan nama orang, karena niat orang yang berkurban itu sudah cukup. Jika dia tetap menyebutkan nama orang, maka dia boleh lakukan. Karena Nabi pernah menyebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Disebutkan nama Muhammad. Andai dia tidak sebutkan, maka dia tak perlu sebutkan. Andai tak disebutkan, pahalanya tetap sampai berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Andai dia mau sebutkan, apa lafaznya? Ini lafaznya menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Bismillah, wallahu akbar, haza minka walaka, wa taqabbal min fulan. Kalau 7 orang, dia sebutlah wa taqabbal min fulan bin fulan, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan. Apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Karena ada juga orang yang berkurban dia takut. Jika kurban itu kurban wajib, seperti kurban nazar, maka dia tak boleh makan. Bapak ibu yang bernazar, saya bernazar kalau anak saya ini lulus nanti saya berkurban, maka dia tak boleh memakan daging. Kurban tersebut bagi ke semua ke fakir miskin. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunat, kurban kita ini umumnya kurban sunat, bukan sekedar boleh, afdal. Fakulu minha, makanlah. Justru kita disuruh makanlah, bukan boleh hukumnya, justru disuruh makan. Yang dimakan itu apa? Ini dalil. Karena iza raja'a akala min kabidi udhiyati. Nabi memakan hati. Jadi nanti balik pulang sholat Id, pergi ke masjid tempat penyembelihan, habis motong itu minta hatinya, hati hewan kurban itu cuci bersih. Jangan sampai ada darahnya, karena darah itu najis, lalu kemudian dibakar. Sebentar saja tipis, ada api, makan. Lit tabarruk, untuk mengambil barakah. Itu yang dilaksanakan Nabi. Kalau mau mengikut sunnah, andai tidak dibuat tak apa-apa. Ini sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Orang yang belum akikah boleh melaksanakan kurban dengan alasan. Pertama, karena hukum akikah dan kurban sama-sama sunat muakkad. Kedua, karena akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan kewajiban. Berdasarkan sendiri kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tusbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan pada hari ke-7, yuhlaqu, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya, bukan tanggung jawab saya. Sedangkan kurban itu tanggung jawab saya terhadap diri saya. Maka kalau dulu saya tidak diakikahkan, sekarang saya mau berkurban, boleh, tak masalah. Lain hukum akikah, lain hukum kurban. Jadi tak ada hubung kait. Ini sudah kami bahas. Inilah rumusan hasil akhir dari muzakarah tersebut. 19.
Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain? Daging kurban Pekanbaru dibagikan ke Kampar, dibagikan ke Siak. Apa hukum? Boleh hukumnya membagikan daging kurban ke negeri lain, baik hewan kurban tersebut disembelih di tempat orang tersebut atau di sini. Apakah daging itu disembelih di sini, kambingnya disembelih sini, dagingnya dibawa, atau kambing orang sini dibawa? Nah, ini yang sekarang sedang kita kumpulkan di Al-Falah. Bayar 2 juta, belikan kambing, nanti kambingnya yang dibawa atau duitnya yang diserahkan ke Meranti. Bisa hubungi Pak Faisal Qamar untuk ini apa dalilnya? Nih. Berikut ini rincian menurut pendapat 4 mazhab. Menurut Hanafi, makruh hukumnya mengalihkan daging kurban dari satu negeri ke negeri lain, sama seperti zakat, kecuali jika diberikan kepada kerabat orang yang berkurban atau kepada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan. Kalau tidak seperti ini makruh. Tapi kalau kerabat dia di Meranti atau bukan kerabatnya tapi orang Meranti itu lebih membutuhkan, nah, ini afdal, bagus. Maliki tidak boleh mengalihkan bagian daging kurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak qasar salat. Qasar itu 89 km, ke Meranti lebih boleh, kecuali jika penduduk negeri tersebut lebih membutuhkan. Nah, ini semuanya cerita masalah membutuhkan, memerlukan. Mereka lebih berhajat daripada kita. Kita tiap hari makan daging. Apalagi mereka di sana korban kristenisasi. Orang-orang Singapura itu langsung pakai speed, tidak pakai cap stempel visa. Langsung saja mereka ke pulau-pulau negeri Melayu. Mereka mengkristenkan. Jangan lupa, orang Cina yang Kristen itu jauh lebih fanatik. Dia kalau sudah masuk Kristen, dia lebih fanatik, lebih ekstrim. Makanya ancaman sekarang ini luar biasa. Cina yang masuk Kristen. Cina kalau dia masih Konghucu, dia masih ramah dengan kita. Tapi kalau dia sudah masuk Kristen, itu fanatiknya luar biasa. Jangan lupa, Ahok itu Kristen, Haritanu Kristen. Makanya lebih semangat. Pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i sama seperti mazhab Maliki. Boleh hukumnya mengalihkan bagian daging ke negeri lain jaraknya kurang dari jarak mengqasar salat. Jika jarak negeri tersebut melebihi jarak qasar salat, maka hukumnya haram. Kalau tidak membutuhkan, lagi-lagi membutuhkan. Kalau mereka membutuhkan, maka lebih baik. Apalagi kita Pekanbaru sudah rata-rata sudah dapat semua, satu kantong, maka mereka yang di sana lebih membutuhkan. Bagus, kita salut. Apa hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup? Saya berkurban untuk saudara saya. Ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta untuk adik saya, ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta untuk ibu saya. Apa hukum? Ini maksudnya berkurban untuk orang lain. Boleh hukumnya menyembelih kurban untuk orang lain. Dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Abu Rafi, ketika Rasulullah berkurban, beliau membeli 2 ekor gemuk bertanduk warna putih. Beliau berkurban mengucapkan an ummati. Nah, ini dalil boleh berkurban untuk orang lain, karena Nabi berkurban untuk umatnya. Nabi pula berkurban Ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Ini boleh, dalil boleh berkurban untuk orang lain yang masih hidup. Ibadah kurban adalah ibadah badaniah, fisik, dan mali, harta. Rasulullah berkurban untuk umat dan keluarganya. Tentu saja mereka mendapatkan balasan pahalanya. Jika tidak demikian, tentulah perbuatan Rasulullah tidak mengandung makna apa-apa. Ini dalil boleh. 21. Bagaimana hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal? Menurut 4 mazhab. Menurut Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang sudah meninggal itu meninggalkan wasiat. Kalau ada dia meninggalkan wasiat, silakan. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakannya sebelum meninggal. Tak ada dia sebut, aku ingin berkurban, atau nanti kuwasiatkan berkurban. Kalau tak ada meninggalkan wasiat, maka makruh. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum dia meninggal, bukan nazar, maka ahli warisnya dianjurkan. Justru dianjurkan.
Menurut mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Hanafi sama seperti Hambali, akan tetapi menurut mazhab Hanafi haram hukumnya memakan. Itu saja bedanya. Hanafi mengatakan boleh, tapi dagingnya tak boleh dimakan bagi semua. Tapi intinya mereka semua mengatakan, empat mazhab itu menyatakan berkurban untuk orang meninggal dunia itu pahalanya sampai. Mereka ikhtilaf bukan pada sampai tak sampainya, mereka ikhtilaf pada wasiat. Tak wasiat boleh memakan dan tak boleh. Di situ letak khilaf antara empat mazhab. Bagaimana persentase pembagian? Pembahasan selanjutnya adalah pembagian hewan kurban tersebut. Apakah dibagi semua atau dibagi setengah? Daging hewan kurban boleh dibagi tiga. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk kerabat sahabat, dan sepertiga untuk fakir miskin. Ini dia. Wa yut'imu ahla baitihi sulus. Ahli bait sepertiga. Wa yut'imu fuqara jiranihi sulus. Untuk sahabat, kerabat, tetangga sepertiga. Wa yatasaddaq ala su'al sulus. Bersedekah fakir miskin tiga. Inilah dalil pembagian sepertiga. Jadi kalau bapak ibu dapat 2 kupon, sekupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai peserta, itu masih boleh. Sepertiga ini batas maksimal. Lebih dari sepertiga tak boleh. Kurang dari sepertiga boleh. Bagaimana kurban pada zaman dulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia? Bagaimana hak panitia? Ini mesti dijelaskan dulu perkaranya, supaya jangan sampai panitia itu merasa dia lebih berkuasa daripada orang yang berkurban. Pada zaman dahulu semua proses kurban dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban. Dari mulai membeli hewan kurban, merawat hewan kurban, sampai menyembelih, sampai distribusi. Adapun pendistribusian daging kurban pernah ditugaskan Rasulullah kepada sahabatnya Imam Ali dan Uqbah bin Amir. Dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, tidak semua orang memiliki waktu luang untuk melakukan proses panjang, dari mulai pembelian sampai perawatan sampai pembagian. Sebenarnya panitia kurban tidak memiliki hak apa-apa terhadap daging kurban. Apa yang mereka lakukan murni sebagai aktivitas sukarela, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mesti didudukkan perkaranya. Adapun tukang potong, tukang kulit itu harus teliti, maka itu harus ada kesepakatan. Ini sukarela atau mengambil upah. Kalau mengambil upah maka harus ada uang tambahan dari harga kurban. Ini harga kurban 1.700.000 untuk biaya operasional, membawa sapi dari Payakumbuh ke Pekanbaru, jaga malam beberapa malam sebelum penyembelihan, dan untuk uang tukang jagal, untuk uang tukang kulit. Kalau tidak nanti kacau balau. Yang tak boleh itu adalah daging itu dikasihkan sebagai ini upah jaga malam, ini upah, karena mereka tak berhak sama sekali. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Misalnya setelah hewan disembelih, panitia kurban mengambil sebagian daging kurban, kemudian mereka masak, makan bersama-sama. Sementara daging kurban tersebut belum dibagi, statusnya belum dibagi, sepertiga, masih milik global. Lalu ada yang berani mengambil, dimakannya pagi itu. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa panitia kurban tidak memiliki hak daging kurban jika daging kurban tersebut belum dibagi, maka panitia kurban tidak berhak untuk mengambil, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya. Beberapa langkah. Pertama, daging tersebut mesti dibagi. Kedua, jika di antara panitia kurban tersebut ada yang berkurban, kemudian dia mengikhlaskan jatahnya, nah ini bisa. Misalnya di antara bapak panitia itu dia sebut, ini jatah saya, masaklah. Nah, itu bisa. 3, seandainya tidak ada di antara panitia itu yang berkurban, tapi ada di antara mereka yang berhak mendapat daging kurban,
maka bagian jatah dia yang dimasak. Berapa orang panitia? Jatah dia yang dimasak. Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah bagian siapa yang dimasak. Karena daging yang tumbuh dari yang haram. Karena kalau dia makan itu, dia makan haram. Dalam hadis dikatakan, ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, maka tempatnya adalah api neraka. Na'udzubillah. Apakah panitia kurban boleh menjual kulit tanduk, kemudian hasil penjualannya untuk masjid, atau hasil penjualannya biaya operasional, atau hasil penjualannya untuk macam-macam? Pada dasarnya hak milik kulit tanduk dan lain sebagainya ada pada yang berkurban, orang yang punya kurban. Haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala, bulu, baik hasil penjualannya untuk masjid maupun lainnya. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Orang yang berkurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurbannya berdasarkan dalil Aisyah membuat kulit itu sebagai tempat air. Aisyah pernah mengambil kulit itu, dijahitnya sebagai tempat air. Memanfaatkan pakai boleh. Nah, ini mesti tengok bunyinya. Memanfaatkan pakai. Kalau ada yang minta kulit itu tapi untuk dipakainya. Tapi rata-rata kita sekarang tak ada lagi tempat air dari kulit. Semestinya orang yang berkurban mengingatkan kepada panitia untuk tidak memanfaatkan kulit tanduk dan sebagainya. Karena kulit tanduk dan sebagainya itu adalah hak miliknya. Hanya dia yang boleh mensedekahkan atau memanfaatkannya. Akan tetapi lebih afdal jika dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan di situ ada fakir miskin yang bisa mengolah kulit itu jadi jange atau gendang rebana atau beduk atau kerajinan. Nah, dia sedekahkan. Kalau tak juga bisa, dia jual kepada tukang. Dijualnya kulit itu kepada tukang yang bisa mengolah, hasil duitnya itu disedekahkan. Tapi ujung-ujungnya tetap sedekah. Adapun dipakainya, nah ini tak dibenarkan. Jadi yang paling bagus itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apakah boleh memberikan kulit tanduk daging kepada orang yang menyembelih? Tukang sembelih 20 ekor dia sembelih. Nah, ini orang ini mesti dikasih kompensasi. Tidak boleh hukumnya memberikan kulit atau sebagian dari tubuh hewan kurban kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah. Berdasarkan riwayat Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Amarani Rasulullah, Rasul mengurus saya, menyuruh saya an aku ma'ala budni, supaya saya mengurus hewan kurbannya. Wa an atasaddaq bilahmiha, saya bersedekah, mensedekahkan dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, saya juga mensedekahkan kain penutupnya. Jadi dulu hewan kurban itu sebelum disembelih ditutup pakai kain hias, kain penutup. Nah, kainnya itu pun tak boleh dimanfaatkan. Wa alla u'tiyal jazzar, alla u'tiya, saya tidak boleh membeli, tidak boleh memberi jazzar. Jazzar itu tukang potong, tukang jagal. Tukang potong itu dikasih upah di luar daging kurban. Tak boleh daging itu dikasih, ini 5 kupon untuk kamu sebagai upah. Itu tak boleh. Nah, ini tentang masalah. Jika orang yang menyembelih hewan kurban itu diberi bagian dari hewan kurban karena dia fakir atau sebagai hadiah, maka boleh. Karena dia termasuk orang yang berhak menerimanya, sama seperti orang lain. Bahkan dia lebih utama untuk menerimanya karena dia ikut mengerjakannya. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Oleh sebab itu maka dikasih ke dia, ini upah kamu. Dari biaya operasional uang 2 juta, ada 50.000, 100.000 untuk upah. Ini upah kamu sebagai tukang potong. Habis itu dikasih dia daging. Ini daging sebagai hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu dapat, alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Upah kalau dia tak dapat dia mengamuk. Silap-silap pisau itu tak jaga kambing ke kita jadi. Nah, itu mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti jadi konflik masalah. Mana yang lebih afdal? Berkurban atau bersedekah senilai kurban? Berkurban atau bersedekah senilai kurban? Nilai kurban 2 juta. Dengan berkurban dipotongnya, bersedekah 2 juta. Ini 2 juta untuk masjid. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal berkurban.
Lebih afdal berkurban daripada bersedekah senilai kurban. Ini dalil-dalil. Apakah ibadah kurban dilaksanakan sekali seumur hidup atau setiap tahun? Ada orang berpendapat asal sekali seumur hidup cukup. Ada pula berpendapat 7 kali seumur hidup cukup. Ini tak ada dalil. Sekali seumur hidup tak ada dalil. 7 kali tak ada dalil. Yang ada adalah man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudhi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Menurut sahabat Nabi, menurut jumhur ulama hukumnya sunat. Menurut Hanafi wajib. Nanti kalau ada yang mengatakan wajib, menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib setiap tahun. Sedangkan menurut jumhur ulama mayoritas Maliki, Syafi'i, Hambali hukumnya sunat, tidak wajib. Ini berdasarkan hadis-hadis. Dari beberapa dalil di atas jelaslah bahwa tuntunan ibadah kurban itu dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun mampu kurban. Bagi bapak ibu yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum, dengan mengkaji buku ini kita semakin memotivasi untuk berkurban. Apakah non muslim boleh dapat jatah pembagian daging kurban? Menurut mazhab Maliki makruh hukumnya memberikan daging kurban kepada Yahudi Nasrani. Sedangkan Hambali memperbolehkan pemberian daging kurban kepada fakir. Jika kurban tersebut kurban sunat, sedangkan kurban wajib tak boleh. Kurban wajib tak boleh. Kurban sunat, kurban kita ini boleh. Tapi ada syarat lain, orang muslim dapat. Jangan sampai muslim tak dapat, dia dapat. Ini pun tak adil, tak betul. Apa hikmah yang dapat diambil? Ada beberapa pertanyaan tak saya muatkan karena tak begitu penting, urgen. Jadi saya cukupkan 30. Apa hikmah di balik kurban ini? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati, ikuti sunnah. Wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Yang ketiga, membangkitkan semangat kebersamaan. Makanya ibu-ibu tetap ikut nanti menengok penyembelihan dengan tetap menjaga aurat. Yang gadis-gadis pakaiannya tetap dijaga. Datang ke masjid menengok penyembelihan. Mengikis sifat kikir, pelit. Kita yang kita kasih 2 juta, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam anak kandungnya tak ada apa-apanya itu dibandingkan kurban Nabi. Yang paling penting adalah memupuk ketakwaan. La yanalallaha luhumuha, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan darahnya. Ayat ini mengkritik perbuatan orang kafir Quraisy. Dulu mereka selesai motong itu, darahnya mereka pegang, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Ya Allah, ini kurban kami. Diambilnya kepala kambing itu dia pukulkan ke dinding Ka'bah. Ini kurban kami. Turun ayat ini mengkritik. La yanalallaha luhumuha, dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha, darahnya Allah tak perlu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Jadi yang kita berikan itu wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebagian bapak ibu sudah megang bukunya. Bagi yang belum, download gratis di internet. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada hal yang masih kurang, kita akan bahas dalam dialog tanya jawab insyaallah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada bapak dan ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau tanya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu waktu penyembelihan hewan kurban di sini disebutkan pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi saya tanyakan, apakah boleh penyembelihan hewan kurban setelah tanggal 13 Zulhijjah itu Ustaz? Karena saya banyak tengok di perkantoran banyak melakukan seperti itu. Terus yang kedua mengenai apabila posisi kita sekarang ini sebagai panitia kurban, kita menetapkan biaya kurban 2 juta.
Setelah uang terkumpul, kita cari hewannya, terus didapat hewan itu dengan harga 1,9 juta. Berarti ada kelebihan 100.000 rupiah. Jadi apakah boleh uang 100.000 itu kita gunakan untuk biaya operasional atau kita bagikan ke peserta kurban? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu penyembelihan tanggal 10. Tak sanggup tanggal 10 karena terlalu banyak, 11. Baru tanggal 11 dia nyerahkan duit 12, 13. Habis tanggal 13 tenggelam matahari tanggal 13 sore azan maghrib habis. Kalau disembelih sebelum salat Id fa innaha lahmun qaddamahu li ahli baiti, maka itu hanyalah sekedar daging yang dia kasih ke keluarganya, bukan dianggap sebagai ibadah. Beda adah dengan ibadah. Adah kebiasaan, tradisi. Bapak beli daging potong bagi ke istri ke anak, nah, itu biasa saja. Sedangkan ini ibadah, dia baru jadi ibadah setelah salat Id sampai hari terakhir 13, 10, 11, 12, 13. Kalau motong dia malam tanggal 13, malam 14 habis, karena tenggelam matahari tanggal 13 habislah dia. Nah, ini tentang masalah waktu motong. Kelebihan harga, dipasang di dinding masjid harga sapi 2 juta, lalu dikasih duit, ternyata harga sapi 19. Yang 100 itu punya siapa? Makanya akadnya harus jelas. Ini pemilik sapi, ini pembeli. Saya beli sapi kamu dengan harga 19 tunai sah. Ini yang jadi masalah sekarang. Ada orang ketiga. Saya tak langsung ke pembeli, saya panitia pembeli. Maka akad saya ke panitia ini harus jelas. Kemarin waktu bayar dekat rumah saya masjid, saya bayar. Ini uang saya untuk kurban sekaligus biaya operasional. Kalau bersisa pakailah untuk keperluan. 3. Ini uang saya untuk kurban sekaligus biaya operasional. Kalau bersisa pakailah. 3 itu mesti. Kalau tidak, maka nanti muncul masalah. Ini untuk kurban. Ternyata dalam perjalanannya hewan itu dibawa dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh ke Pekanbaru naik truk. Berapa ongkos truk? Sampai di Pekanbaru dia ditambatkan lagi 5 malam. Yang jaga malam itu kan dibayar berapa? Nanti tukang potong. Tuh, yang kedua, itu sapi tak sama besarnya. Pengutipan duitnya sama, 2 juta. Sementara sapi ada yang 18, ada yang 17, ada yang 19, ada yang 1950. Nanti kalau dibalikkan lagi duit, yang sapinya besar duit tak balik, yang sapinya kurus duit balik. Ketika dibalikkan, yang ini ngobrol sama yang ini, kamu dapat uang balik? Iya, kamu tidak. Dia nanya, kenapa uang si Anu balik, kenapa tidak? Bapak sapinya besar, dia kemarin sapinya kecil. Bagi saya tak penting besar, biar duit kecil asal duit balik. Itu kan banyak jadinya. Oleh sebab itu maka 3 ini harus. Ini uang kurban sekaligus biaya operasional, kalau berlebih pakailah. Tapi kalau akadnya tak jelas dari awal, itu panitia mau tak mau dia harus balikkan. Tapi kata si pekurban itu, saya sudah ikhlas sudah. Nah, itu lain cerita. Tapi dari awal itu mereka sudah dijelaskan, jangan beli kucing dalam karung, betul. Tak jelas syarat-syaratnya, sifatnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Azmi dari Masjid Baitul Mu'tamar Rumbai. Mengenai upah pekerja tadi Ustaz, memang selama ini mungkin kita udah banyak melakukan kesalahan. Upah pekerja biasanya diambil dari dagingnya, dan untuk tahun ini pun kita pun sudah salah, maksudnya tidak memintakan upah untuk pekerja dari peserta. Itu dilemanya. Sekarang mungkin jalan keluar untuk nanti-nanti, mungkin sebaiknya waktu kita menetapkan harga, kita sebutkan bahwa ada upah di sana, misalnya 50.000 untuk peserta untuk ke depan. Apakah itu jalan keluarnya untuk nanti, Ustaz? Tapi namun yang untuk sekarang kita tarik hanya untuk ukuran daging. Untuk upah peserta tidak termasuk, sehingga itu dilema juga. Sedangkan daging tidak boleh kita berikan kepada pekerja, kecuali pekerja yang miskin
yang sukarela bisa kita berikan. Apakah benar jalan begitu Ustaz? Kita ucapkan nanti ada tambahan biaya untuk upah pekerja. Demikian. Terima kasih. Baik. Apa solusinya supaya kita panitia yang berharap amal dengan membantu orang lain? Panitia itu kan dapat amal dia. Membantu orang membelikan sapi, membawakan sapi, menjagakan sapi, memotongkan sapi, membagikan sapi. Membelikan, membawakan, memotongkan, membagikan. Itu amal si panitia kurban. Tapi gara-gara tak tepat sasaran, akhirnya dia menanggung dosa. Nauzubillah. Nah, bagaimana solusinya? Harga sapi 19. Harga sapi kita pukul rata, prediksi harga sapi kita 19. Kita tambah 50.000 sebagai biaya operasional. Kita genapkan 2 juta. Maka 19 tambah 100.000 2 juta plus biaya operasional dengan perincian ongkos truk dari lokasi, penjagaan, pembagian, tukang potong, tukang kulit. Yang berat ini tukang potong sama tukang kulit. Kulit itu kalau sampai dia luka tak laku, sampai kebanyakan dagingnya ikut rugi. Oleh sebab itu yang dua ini dikasih upah. Itulah jalan tengah. Ini 2 juta biaya operasional, harga sapi plus biaya operasional. Adapun kelebihannya mohon Bapak Ibu izinkan. Kalau tidak kita akan sulit sendiri. Terus nanti tiap tahun kita akan tetap ini 10 kupon untuk 5 kupon untuk tukang potong, 5 kupon untuk tukang kulit yang sekaligus sebagai upah. Padahal daging kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah. Adapun sebagai hadiah, kita jumpa Pak tukang potong, ini untuk Bapak ada 300.000 sebagai upah potong kemarin ada 5 sapi. Nah, ini hadiah dari pemilik dua kupon. Nah, itu boleh, tak salah, karena upahnya sudah dapat. Itulah jalan keluarnya Pak. Tak ada jalan lain selain ditambahkan dari harga sapi ada biaya operasional, termasuk di dalamnya untuk tukang potong dan tukang kulit. Wallahu a'lam. Sebentar. Memang di tempat kami dibedakan. Panitia kurban yang umumnya dari masjid itu memang tidak dapat apa-apa. Panitia kurban, cuman pada hari H itu banyak pekerja-pekerja yang sengaja datang yang betul-betul mengharapkan, termasuk upah, termasuk sapinya. Jadi itu yang tadi saya tanyakan. Pekerja ini kalau panitia memang tidak dapat apa-apa, memang lillahi ta'ala. Jadi jalan keluar untuk pekerja tadi itu mungkin bisa kita mintakan langsung ya dari peserta kurban. Mungkin Ustaz ini. Satu sapi itu biasanya 5 orang. Satu sapi itu tim intinya 5 orang. Yang paling berat itu 2 orang. Satu sapi 5 orang. Yang paling berat itu 2 orang. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Adapun yang 3 ini tukang masukkan kresek segala macam. Maka panitia membuat tim. Ini tim inti, ini pekerja. Yang di luar daripada ini tolong tak usah ikut. Karena dia hanya akan merusak. Kerja tak ada, cakap banyak, itu ini segala macam, silap-silap daging itu lempar pula ke belakang. Nah, ini panitia luar biasa. Satu sapi kami sudah tetapkan ada 5 orang. 2 pekerja berat, tukang potong dengan tukang kulit, yang 3 ini staf. Nah, yang ini kami akan bagi upah dari tukang potong dan tukang kulit sekian. Adapun yang ini upahnya di bawah ini. Nanti hadiah untuk ini 2 kupon, hadiah untuk ini sekupon. Ada transparan. Yang di luar dari yang 5 ini kalau ikut sajalah, tak dapat apa-apa. Mesti begitu. Kalau tidak nanti semua ikut, semua ini jatah. Konflik jadi masalah. Baik, wallahu a'lam. Ibu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Seandainya orang tua kita artinya baru meninggal, terus kita korbankan atas nama dia atau nama kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, mana yang baik Pak Ustaz? Terus yang kedua Pak Ustaz, ada orang tuanya sudah meninggal, terus anaknya pun meninggal, terus dapat harta warisan, kita korbankan anak yang meninggal tadi, ataukah sampai atau tidak Pak Ustaz, atau bagaimana baiknya?
Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban untuk orang meninggal dunia, maka sepakat. Berkurban untuk orang meninggal dunia sepakat 4 mazhab pahalanya sampai. Hanya saja bedanya Hanafi katanya dagingnya tak boleh dimakan. Kalau Hambali boleh. Kalau Syafi'i mesti ada wasiat. Kalau Maliki tak perlu ada wasiat. Itu aja beda. Tapi pahalanya sampai. Baik yang meninggal baru ataupun atas nama siapa? Nama dia lah almarhum. Ini kurban 2 juta untuk almarhum. Nanti orang tuh motong Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan ibnu fulan. Ini tentang untuk almarhum. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, ayah kita meninggal, lalu dia meninggalkan harta warisan, sawit 2 hektar, karet 2 hektar, ada kebun sawah, ada ruko, ada rumah. Ini pemilik ini siapa? Pemilik ini bukan dia sudah meninggal. Orang meninggal tak punya harta, inqata'a, putus. Maka tak boleh kita ambil. Inilah kami ambil hasil sawit untuk bapak kami, tak bisa. Karena pemiliknya di situ adalah ahli waris. Maka setelah orang meninggal dunia ada 3 kewajiban. Yang pertama, keluarkan wasiat. Meninggal di hari ini 2-3 hari berkumpullah ahli waris. Apa yang dilakukan? Pertama, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Setelah wasiat keluar, bayarkan hutang. Setelah hutang dibayar, bagi harta warisan tadi. Jatah istri 1/8 karena ada anak, 1/4 kalau tak ada anak. Setelah itu anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini jatah kamu, ini jatah kamu, ini jatah kamu. Habis sudah, barulah yang meninggal tadi kalau ada yang mau berkurban dari anaknya tadi. Istrinya, oh aku terkenang suamiku, berkurbanlah dia dari jatah dia. Bukan sebelum dibagi. Kumpul dia, ini kita keluarkan harta bapak kita. Tak bisa begitu, karena jatahnya masing-masing. Jatah si anak beda dengan jatah mak. Jatah mak beda dengan jatah si anak perempuan. Anak perempuan beda jatahnya dengan anak laki-laki. Jadi berniat baik, beramal balik, mesti dengan cara yang baik. Kalau tidak, kita sudah mengambil jatah orang lain. Itulah teknisnya kalau ada orang meninggal. Yang tadi Pak Ustadz masalah korban kita untuk orang tua tadi Pak Ustadz. Seandainya kita korbankan dia di kampung halamannya kan, di tempat dia lahir. Jadi apakah yang mengorbankan itu dia atau adiknya bisa mengamalkan Pak Ustadz? Kalau mau berkurban di kampung halaman, dikirimkanlah duitnya. Apakah yang baik anak yang mengorbankannya atau ada adiknya di sana? Kalau ada adiknya di sana, Tukang potong tuh nyebut. Tukang potong itu menyebut Bismillah, Allahu Akbar, taqabbal min fulan bin fulan. Kirimkan nama almarhum ke pengurus masjid. Kalau ada keluarga di sana, suruh keluarga menjumpai pengurus masjid. Nanti pengurus masjid kasih nama itu ke tukang potong. Sama-sama. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah syariat kurban ini mengisyaratkan kita juga melakukan kegiatan seperti itu di luar bulan kurban? Apakah misalnya ada anjuran sebetulnya ini tersirat di bulan-bulan lain kita juga motong kurban, kita memotong hewan ternak, kita bagi-bagi juga kepada kaum muslimin yang memerlukan yang lain. Itu pertama. Yang kedua mengenai berkaitan dengan upah. Sering kepala itu dikasihkan sama yang tukang potong, tukang jagal, juga bagian jeroan karena tidak banyak yang bisa menanganinya. Dan itu biasanya sebelum kita melaksanakan, tukang jagal ini udah ada iming-iming, udah tahu dia bahwa itu akan menjadi hak dia, jeroan, terutama kepala dan jeroan. Sehingga ketika kita menegosiasikan upah,
mungkin dia sudah terbayang itu nanti bagian dia. Apakah ini sah, ini negosiasi upah kita tadi itu seperti itu Pak Ustaz? Apakah itu tidak haram jatuhnya karena kita jatuhnya mengupah dengan kepala? Baik. Saya jawab yang nomor 2 dulu Pak. Ini mesti dibedakan antara hukum tradisi dengan hukum Islam. Yang kita kaji ini adalah hukum Islam. Sedangkan di tempat kita yang lebih kuat adalah hukum tradisi. Nanti si tukang potong tuh kalau kita jelaskan, Pak, Bapak tak boleh. Orang saya udah dapat 20 tahun saya tukang potong. Ini tahu tak kamu? Kamu belum jadi ustadz, saya udah tukang potong. Silap-silap kamu saya potong nanti. Nah, jadi hukum tradisi itu lebih kuat. Oleh sebab itu dijelaskan pertama, tidak ada tawar-menawar harga mati, bahwa kulit, bulu, tanduk, kepala, ekor, tulang, jeroan tidak boleh dijadikan upah. Haram hukumnya menjadikan dia sebagai upah. Bahwa dia diberikan sebagai hadiah, apalagi kalau tukang potong itu miskin, apa salahnya? Misalnya gini, ini andai tak pakai panitia, saya panggillah tukang potong dekat rumah saya, kebetulan ada tukang potong. Pak, datang ke rumah besok ya, potongkan kambing saya. Yalah, dipotongnya kambing. Habis dipotongnya kambing, kami bagi 3 sesuai dengan yang dikatakan Nabi. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk rumah. Lalu saya bilang ke dia, Pak, saya tak bisa ngasih banyak, ini untuk upah potong Bapak ya. Saya kasih dia duit 200.000, ini untuk upah potong. Habis itu, ini jeroan saya tak bisa ngolah, kepala tak bisa, kulit tak bisa, saya masukkan ke plastik. Ini hadiah untuk Bapak. Sah? Apa pula tak sah? Cumana kami mau mengolah? Tak pula usus itu pun dibagi juga 3. Tapi kan umumnya kita, kalau ada bagus itu, perut sapi besar itu anduk, yang macam anduk itu dibersihkan, dibaginya 3. Bagus, yang paling bagus itu gitu. Tapi tak pula kepala, gimana kepala mau bagi 3? Bagi 2, oke lah, bagi 2. Bahwa itu semua untuk dia, untuk hadiah ya. Tapi kalau sebagai upah, ini tak ada tawar-menawar. Upah tak bisa. Sediakanlah upah khusus untuk dia, sehingga ini upah sama hadiah ini beda-beda tipis. Itu tadi kamu kasih sebagai apa tuh? Hadiah, bisa aja dia hadiah. Padahal dia sedang berkelit upah. Maka cara untuk membedakannya bagaimana? Kasih dia upah. Itu cara membedakannya. Kasih dia upah. Setelah itu baru hadiah. Kalau tidak, maka hadiah itu nanti berubah menjadi upah. Anjuran motong hewan ternak. Apakah hanya setahun itu 4 hari ini saja kita dianjurkan memotong? 10, 11, 12, 13. Atau ini signal supaya kita berbagi? Sebenarnya ini hanya simbol. Ini hanya simbol supaya kita berbagi. Berbagi. Makanya dalam ajaran Islam, afsus salam, tebarkan salam. Tut'imut ta'am, kasih makan. Wa tusalli wan nasu niyam, engkau salat ketika orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau masuk surga dengan selamat. Pesan yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, kasih makan. Makan yang paling bagus itu daging. Karena orang Arab kita pun suka makan daging. Yang paling bagus itu kasih daging. Makanya ketika datang Abdurrahman bin Auf, apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin, bersedekahlah walaupun menyembelih seekor kambing. Akikah kambing, nikah kambing. Bahkan orang Arab jahiliyah itu kalau dia beternak, kambing yang pertama lahir itu sedekah. Tradisi Arab jahiliyah, kambing pertama lahir, dia mau awal usaha nih ternak kambing, kambing pertama lahir itu sedekah. Yang kalau ada orang sekarang tak bersedekah kambing dalam setahun, itu lebih parah dari Arab jahiliyah nih. Arab jahiliyah. Nah, mereka punya yang udah tradisi yang sudah dihilangkan dalam Islam nih. Tradisi bersedekah kambing dari kambing pertama. Yang kedua ada namanya Rajabiyah. Rajabiyah itu masuk bulan Rajab potong kambing lagi. Itu sudah dibuang dalam Islam. Yang tinggal tradisi dalam Islam akikah. Itu pun akikah ada yang sudah dibuang. Dulu mereka habis motong itu darah itu ditempelkan ke kepala si anak.
darah kambing yang kotor najis buang, nah, tinggal makannya. Tinggal akikah sama kurban, itu pun tidak wajib, sunat. Kalau yang sunat itu pun tak juga dilaksanakan. Oleh sebab itu maka sebetulnya ini adalah simbol signal. Nanti pada bulan-bulan tertentu kita tetap undang orang, kasih makanan. Atau kita tak sanggup mengundang ke rumah, potongkan daging, masukkan nasi kotak, antar ke fakir miskin, anak yatim. Makanya tradisi kita menyambut bulan kelahiran Nabi. Orang-orang zaman dulu, orang Mesir sampai sekarang, Maulid Nabi itu sedekah makanan. Buat makanan, bagi. Mahasiswa-mahasiswa diundang, berbagi. Intinya di situ adalah berbagi kepada orang lain. Jangan membatasi berbagi pada bulan Zulhijjah saja, tapi bulan-bulan lain tetap berbagi. Kalau bisa diagendakan khusus, tentu agenda pribadi masing-masing lah. Saya agendanya di awal bulan, Bapak di pertengahan bulan. Bisa agak 10-20 orang, atau kita bawa ke rumah panti jompo anak yatim. Pesan untuk berbagi. Wallahu a'lam. Baik. Makasih Pak Ustaz. Ini yang mau tanyakan masalah panitia diharamkan menjual kulit kurban dan tanduk. Sekarang panitia menghadap kepada 7 orang. Lalu panitia bertanya, Bapak Ibu yang 7 orang mau dibagikan kulitnya ke bagian ibu atau diikhlaskan untuk panitia? Kita tanya yang berkurban ini. Kalau dia misalnya kami ingin dibagi, tentu kan kita bagikan, misalnya bagi 7 atau berapa. Tapi kalau dia kami ikhlaskan itu kulitnya untuk panitia, gimana masalahnya Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, masalah daging yang dimasak. Kita panitia itu ikut berkurban di situ. Kita ambillah sekitar 1-2 kilo yang sapi kurban kita itu untuk dimasak di situ, makan bersama. Karena untuk beli nasi kita mungkin tidak cukup lauknya dengan duit yang ada tersedia, maka yang kurban kita sendiri itu diambil dagingnya duluan untuk dimasak makan bersama. Kasih Ustaz. Datang yang 7 orang tadi, 7 orang 1 sapi, datang dia ke panitia. Pak panitia, kami ikhlaslah kulit itu kami bagi ke Bapak, kami sedekahkan ke Bapak. Ambillah kulit itu kami sedekahkan ke Bapak. Bersedekah itu kepada fakir miskin. Kalau panitia itu fakir miskin boleh, tapi kalau panitia itu kaya-kaya, Ustaz, dia bukan menyebutkan sedekah Pak. Kita bertanya, yang Bapak Ibu 7 orang dan kulitnya ini apakah dibagi 7 untuk Bapak? Satu. Yang kedua, kalau tidak dibagi, apakah Bapak Ibu yang betulnya mengikhlaskan kepada panitia? Bukan sedekah, namanya mengikhlaskan kepada panitia. Mengikhlaskan itu sedekah. Apa bahasa lain dari mengikhlaskan itu? Mengikhlaskan itu kan sedekah. Mengikhlaskan itu pemberian itu Pak. Pemberian itu dalam bahasa agamanya sedekah. Sedekah mesti ikhlas. Itu bahasanya jadi olah. Ini saya sedekahkan. Kita tadi tak ingin ada unsur manfaat lagi. Kalau sudah sampai ke panitia, itu ujung-ujungnya manfaat lagi. Dijualnya nanti 20 kulit 2 juta untuk jaga malam, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Pokoknya manfaat lagi. Maka waktu motong tadi, minka walaka, untuk engkau ini semua ya Allah. Makna untuk engkau itu jangan mengambil balik. Jangan ini untuk engkau ya Allah, tapi kulitnya ku ambil sedikit aja. Kita ingin ibadah ini bersih. Makanya ikhlas. Ikhlas itu artinya tak bercampur dengan apa-apa. Udah kan dikasih lah. Jadi memang nilainya sedikit. 1 lembar 100.000. Tapi kalau sampai 20, 200.000. Ada sebagian tempat 50. Ada saya tanya 100. Itu oleh sebab itu maka kasihlah ke fakir miskin. Kalau ada ustaz lain berpendapat, boleh aja pakai ajra'uhum. Kalau ditanyakan hadisnya tak akan jumpa dia itu. Itu murni ijtihad. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar.
orang yang paling berani berfatwa, maka dia adalah orang yang paling berani masuk neraka. Oleh sebab itu kalau ada di situ tukang jange miskin, memang paling bagus kasih ke dia langsung, dia ngolahnya. Tapi kalau tidak, kalau ke panitia nanti ujung-ujungnya ke masjid nih Pak, masjid lagi, masjid tak ada jatah. Karena situ 3, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk sahabat kerabat, sepertiga li ahli bait. Masjid tak ada jatah sama sekali. Maka kalau ada orang menarik kurban untuk masjid, maka tak nyambung, tak ada sama sekali. Baik kias jauh maupun kias dekat. Kalau zakat ke masjid masih ada, masih kena di fi sabilillah. Tapi kalau kurban tidak. Lalu kemudian 7 orang, masih pertanyaan satu lagi. 7 orang. 7 orang, panitia 20 orang. Lalu 20 itu kan kalau kuponnya satu-satu 20 kilo. Jatah kami adalah masak. Jatah kami ikhlaskan masak. Jatah dia. Apakah nanti dia dapat jatah lagi pembagian? Cara yang paling bagus bukan begitu. Sapi pertama diminta 7 orang itu, Pak, kami minta jatah Bapak ini 10 kilo. Bapak yang 7, sapi pemilik sapi nomor 1, Pak Bulan datang. Pak, jatah Bapak ini kami ambil 10 kilo. Kita masak pagi itu paling banyak 10 kilo. Kecuali masjid yang besar betul sampai 40 ekor. Kalau cuma 10 ekor, kami ambil jatah Bapak ini 10 kilo. Kata dia, ambillah jatah 10. Maka halal lah itu. Itulah yang dimakan pagi itu. Itulah cara. Tapi tadi ada beberapa. Tapi yang paling mudah caranya, baik pagi itu dipanggil dia tak datang Pak Ustaz. Waktu awal bayar, apa ya? Tengok sapi nomor berapa yang orang-orangnya kenal. Sapi nomor ini adalah ini orang. Itu teknisnya saja. Nah, begitulah cara yang paling simple. Baik. Bismillah. Ustaz, Afan mau sedikit bertanya Ustaz terkait dengan ibadah kurban juga. Ini kasus seperti ini Ustaz. Ada orang yang semangat untuk berkurban. Dia semangat untuk berkurban, namun mungkin caranya ya, mungkin ana ingin tanyakan Ustaz. Beliau untuk berkurban, beliau meminjam dana untuk modal kurbannya. Kemudian ia kembalikan dengan sistem kredit di bulan-bulan berikutnya. Bagaimana status ibadah kurbannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ngutang untuk berkurban? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa hukum berkurban untuk berhutang untuk kurban? Jadi kata dia begini. Hutang itu 2 jenisnya. Pertama hutang yang diharapkan pembayarannya. Yang kedua hutang yang tak diharapkan, tak jelas apa pembayarnya. Contoh, saya punya gandum, panennya 1 Muharram. Saya berhutang 10 Zulhijjah. Dari 10 Zulhijjah ke 1 Muharram 20 hari. Saya pinjam uang Bapak 22 juta. Ustadz bayar kapan? Nanti 1 Muharram. Apa pembayarnya? Gandum saya mau panen. Boleh, bisa. Tapi kalau dia bilang pinjamlah duit untuk kurban, pembayarnya apa? Sudah kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Jadi untuk orang sekarang walaupun dia tak bertanam gandum, dia kan kerja, ada proyeknya yang akan nanti keluar, atau dia pedagang, petani, sawit nanti insya Allah. Ini Pak Ustadz menurut prediksi harga terakhir naik nanti 1.300. Bisa. Nah, itu kalau jenis. Apa hukum mencuci kaki pakai darah kurban? Kalau ada nilai-nilai magisnya, siapa yang mencuci kaki pakai darah kurban, maka kemana kaki itu dilangkahkannya mudah meminang anak orang. Nah itu tak bisa, itu syirik. Cari kambing kurban yang hitam, lalu darah yang kambing hitam itu pijakkanlah. Kemana saja kaki melangkah, orang akan suka. Syirik. Karena itu salah satu syarat dari jin. Tapi kalau dia mencuci kakinya itu karena menurut pakar kulit, darah yang panas itu bisa mengobati penyakit. Dia selalu kena gatal-gatal, eksim. Rupanya ada di situ bakteri. Bakteri dalam darah memakan bakteri dalam kulit. Bakteri makan bakteri. Boleh. Tapi kalau ada nilai-nilai magisnya, tak boleh. Jadi tanya dulu. Nanti kalau ada yang
begitu darah itu apa dicucukkannya kakinya langsung, tanya, ini apa nih? Ini tentang masalah sebab, tapi rata-rata karena penyakit gatal-gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, Ustaz. Biasanya kalau panitia kurban ada namanya kaki, tulang-tulang yang tidak bisa dibagi-bagi gitu kan. Jadi ada berlebih. Biasanya itu dibagikan pada panitia kan. Apakah itu keliru atau gimana? Selama ini dari tulang-tulang, kaki-kaki yang nggak bisa gitu kan dibagi-bagi rata, itu bersisa. Nah, itu bersisa itu biasanya dibagikan kepada panitia. Apakah itu keliru atau gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang yang bisa dibagi 3 dibagi. Ini satu sapi. Perut bisa bagi 3. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga sahabat kerabat, sepertiga tetangga. Otak itu bisa dibagi 3. Bisa. Tapi ada tulang-tulang yang tak bisa dibagi 3. Itu siapa pemiliknya? Ya pemiliknya orang yang berkurban. Lalu kata dia, ini saya kasihlah ke Pak Panitia. Itu bisa. Tulang, tapi tak pula semua tulang. Ini semua tulang untuk dia. Akhirnya bertimbun tunjang, segala tunjang untuk dia. Nah, itu enggak. Jadi yang sudah dibagi, ada yang tak terbagi. Memang tak bisa sama sekali ini dibagi. Macam mana membaginya nih Pak Ustaz? Nah, itu pemilik aslinya adalah orang yang berkurban. Lalu dikasihnya. Tapi yang paling afdal itu dia bersedekahnya ke fakir miskin. Kalau tingkat afdal itu sedekah, karena hukum asli berbagi itu adalah siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling afkar, siapa yang paling berhajat dengan itu, itulah yang paling berhak. Jadi panitia itu pun kalau dia paham, dia tak mau. Tapi dari awalnya dia ingin itu memang mau membalaskan sakit hati makan tunjang ni lah. Terus gini, bagaimana sikap panitia gitu? Bagaimana sikap panitia dengan berlebihnya tulang-tulang tadi? Apakah kami harus misalnya minta izin dulu kepada pemilik 7 orang peserta itu, atau gimana solusinya? Atau memang kan sebelum, kalau satu-satu dipanggil ribet lah, kan ada rapat panitia, kan ada rapat antara pemilik panitia. Nah, ini untuk masjid jalan, saya diundang di rapat panitia, Ustadz berceramah. Khusus masyarakat umum tak datang, hanya rapat panitia dengan pekurban. Panitia, pekurban, ustadz, supaya jangan sampai salah paham. Nah itu. Jadi bisa, untuk tahun ini bisa buat. Tahun dulu mungkin belum ada. Nah, didudukkan bersama. Umum tak ada. Yang ada di situ hanya pengajian itu hanya dihadiri oleh pekurban, panitia, ustadz. Nah, didudukkanlah situ bersama. Jadi nanti kita tak ribet lagi pada hari hanya. Hari H yang mau ngambil potong udah dibahas semua, tidak bersalah-salahan pada. Apa hukum melaksanakan pemotongan hewan kurban di lahan pekuburan? Kebetulan lahan pekuburan itu yang ada tanah lapangnya, yang lain sudah habis, sudah diambil properti jadi real estate semua. Tinggal di tanah kubur itu yang ada tanah lapang. Tak ada salah, tak ada larangan. Nas mengatakan janganlah kamu menyembelih hewan di tanah pekuburan, tak ada. Tapi kalau dia menganggap dengan meneteskan darah ini di kubur Mbah Anu, maka akan datang wangsit, disitulah letak kesalahannya. Nah, ini sebabnya apa dulu? Memotong hewan kurban di lahan pekuburan karena memang tak ada tempat lain. Potong misalnya, dipotong di dekat kubur, apa salah? Tak ada. Tapi kalau dipotong di dekat makam ini, akan datang bisikan ini, akan menjauhkan dari ini. Kalau tak dilakukan akan menolak ini. Itu rusak. Ada manfaat dan mudarat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perwakilan pemotongan hewan kurban dari seorang perempuan kepada pemotong ada akad khusus? Apakah mesti jabat tangan? Karena di tempat kami terjadi hal demikian. Saya beli aqua ini dengan harga 5.000 tunai. Kalau tak ada akadnya, apakah haram aqua itu diminum? Maka akad itu terbagi 2. Satu namanya ijab dan qabul. Saya beli ini tunai. Yang satu lagi namanya adalah mu'atoh. Mu'atoh itu, saya seumur-umur di Pekanbaru ini belum pernah beli aqua pakai akad.
Entah bapak beli aqua pakai akad. Kita beli aqua itu pakai mu'atoh. Mu'atoh itu dia kasih aqua, kita kasih duit. Saat mu'atoh artinya menyerahkan. Saat dikasihnya duit itu, dia sedang mengatakan dengan bahasa isyarat, ini duit. Aqua pun ini aqua. Itu namanya mu'atoh. Tidak disyaratkan akad. Untuk hal-hal yang remeh-temeh sepele tidak disyaratkan akad. Kita pun untuk beli kacang sebungkus mana belum akad. Tapi untuk beli tanah, bahkan ada saksinya, ada notarisnya. Itu hukum negara. Gunanya apa? Untuk menghindari terjadinya pertikaian konflik. Supaya di belakang hari jangan ada konflik. Karena gara-gara akad itu akan putus hubungan silaturahim, persahabatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak disyaratkan. Masalah bersalaman laki-laki perempuan, oh ini mesti dijelaskan. Li ayyut'ina fi ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu mikhyat, paku minan nar, dari api neraka, khairun, lebih baik min antamussa, daripada menyentuh la tahillu lahu, menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Lebih baik ditusukkan api besi dari api neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi akad itu, ini saya berikan Pak, ini uang 2 juta sekaligus untuk kurban mak saya, sisanya pakailah untuk biaya operasional, tunai, sah. Apakah anak saya yang sudah meninggal dunia di usia 35 tahun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu ketika kecil belum saya akikahkan. Sekarang masih harus. Apakah sekarang masih harus? Kata harus itu seolah-olah wajib. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Akikah hukumnya sunat muakkad ketika anak berumur 7 hari. Tuzbahu anhu yawma sabi', 7 hari. Adapun yang sudah meninggal, kalau mau diakikahkan hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Mau mengakikahkan anak masih hidup lewat dari 7 hari, boleh, bukan wajib. Yang sudah meninggal umur 35 tahun buat akikah, boleh. Sebab saya mendengar akikah itu harus dilaksanakan tidak bisa ketika kecil, ketika sudah dewasa, sedangkan anak saya sudah meninggal. Maka penjelasan, mengakikahkan anak lewat 7, lewat 14, lewat 21 hari, hukumnya boleh. Mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia, hukumnya boleh. Lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Ada orang bertanya, Syekh, anak saya meninggal dengan syarat ruhnya sudah ditiupkan. Kapan ruh itu masuk ke jasad? Umur janin 120 hari. Kalau ada ibu mengandung, anaknya gugur umur 8 bulan, boleh diakikahkan. Hukumnya jaiz, boleh. Sejak ruh masuk sampai ruh keluar, baik anak itu hidup maupun meninggal, boleh. Tapi kalau dia keguguran baru sebulan, karena ruh belum masuk, tak perlu diakikahkan. Nafs, jiwa, ruhnya belum ada, hanya seonggok daging. Tapi untuk menggugurkan tak boleh. Jangan karena dianggapnya ruhnya tak ada boleh digugurkan, tak. Kenapa? Karena dia siap menerima ruh. Nah, itu lain lagi, beda. Jangan dikiaskan hukum akikah ini dengan hukum aborsi. Kata Pak Ustadz, bu, tak perlu diakikahkan. Oh, kalau begitu boleh digugurkan. Makan nanas banyak-banyak pakai ragi. Tidak. Dia siap untuk menerima ruh, maka tak boleh digugurkan. Tapi untuk akikah mesti setelah ruh masuk. Nah, ini tentang masalah akikah. Hukumnya boleh. Jangan menjadi pikiran kalau tak aku akikahkan ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib. Kalau tak aku akikahkan haram, nanti ruhnya kan tak perlu. Jangan merasa berdosa pada perkara yang kita tak perlu berdosa. Jangan merasa berdosa pada perkara yang kita memang tidak berdosa, kata Allah. Tidak mengakikahkan anak yang sudah lewat tidak apa-apa. Kalau dilaksanakan baik. Nah, itu hukum asli. Bagaimana dengan anak-anak saya yang lain, yang laki-laki, sudah dewasa semua? Apakah masih boleh saya akikahkan? Boleh. Bagaimana jika anak laki-laki saya sudah akikah dengan 1 ekor kambing saja? Sebab saya sebagai ibunya merasa berhutang kepada Allah, sementara saya sendiri mampu membuat 2 kambing. Yang mengakikahkan kambing 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, itu mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i 2 laki-laki 1 perempuan. Sedangkan Hanafi 1 laki-laki 1 perempuan. Tengok Said Sabiq fikih sunnah. Fikih sunnah Said Sabiq 1 laki-laki 1 perempuan. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Anak saya laki-laki, saya pilih 2. Saya sampaikan ini bukan supaya kita milih gampang-gampangnya. Bapak yang sudah berniat 2, jangan gara-gara ini, oh nampaknya saya lebih condong ke Hanafi ini. Padahal duit tak mau keluar. Kalau ibu sudah dulu buat 1, merasa saya lebih konsen pada Syafi'i, saya mau tambah 1 lagi, sekarang sudah dewasa, boleh. Tapi membebani diri dengan itu, mewajibkan yang tak wajib, salah. Yang tak wajib jangan diwajibkan. Berdosakah saya? Tidak. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang kita memang tidak berdosa. Saya beribu berumur 79 tahun, seorang janda tua dengan anak 3 orang laki-laki yang belum saya akikahkan 1 orang pun. 1 orang telah meninggal dunia, mereka sudah dewasa. Kalau ada uang mau akikah, buatlah. Kalau tak ada, tidak mau membuat, tak sanggup buat, tidak apa-apa. Saya ulang 3 kali, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa berdosa, tak perlu merasa bersalah karena sudah lewat. Tapi kalau mau buat, baik. Kalau berkata-kata dalam kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, itu setan punya kerja. Cepat-cepat baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada kawan tetangga mengatakan kamu tak mengakikahkan anakmu, kamu berdosa, bacakan auzubillah, tiup ke muka dia. Setan itu. Nah, itu tentang masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebentar dulu, nanti sudah. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai waktu pembagian Ustaz. Tadi ditentukan waktu menyembelih. Bagaimana dengan waktu membagikan? Apakah ketika dibagikan lewat dari waktu tanggal 13? Apa hukumnya? Karena berdasarkan kemajuan teknologi, daging itu disimpan-simpan, terus ketika ada bencana baru didistribusikan. Yang kedua, masalah akikah juga. Orang tua belum mengikahkan anaknya, tapi kebetulan tahun ini misalkan dia mempunyai kemampuan untuk berkorban. Jadi dia sendiri berkorban tahun ini dan juga membayar korban untuk anaknya. Apakah korbannya duluan atau akikahnya? Gimana masalah kedua? Masalah kedua, waktu umur 7 hari tadi anaknya belum diakikahkan. Ya. Di tahun sekarang mungkin anaknya sudah dewasa. Dia mau membayarkan kurban untuk anaknya, sementara tadi anaknya belum diakikahkan. Yang ketiga, di tempat kita tidak ada masalah seperti ini, tapi di Jawa sana banyak orang antri dari pagi untuk menunggu jatah kurban, bahkan pijak memijak gitu. Ternyata setelah diambil, bukan dia perlu daging, tapi dia mengumpulkan kupon banyak-banyak untuk dijual dagingnya. Nah, bagaimana ini? Daging kurban dijual. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab masalah yang ketiga dulu. Orang miskin mengumpulkan kupon banyak-banyak, dagingnya dikumpul, dijualnya. Apa hukum dia menjual itu? Setelah daging itu dimiliki seseorang, maka itu menjadi hak milik dia penuh. Mau dia campakkan, mau dia bakar, mau dia makan, aslinya itu dia makan. Ternyata dia makan sedikit aja, habis itu dia perlu lain, dia jual. Nah, itu hak dia. Hak dia, urus dia. Kita tak perlu urus itu. Kamu udah saya kasih, kenapa kamu jual? Kamu makanlah. Itu urusan dia. Mau dia makan, mau ini urusan. Pertanyaan kedua, orang tua mau berkurban untuk anaknya. Saya ulang balik, akikah tanggung jawab orang tua kepada anak. Kurban tanggung jawab diri sendiri terhadap diri sendiri. Orang tua yang mau berkurban untuk anaknya, maka dia salah. Bukan perbuatan itu salah, dia mesti jelaskan dulu, anakku, kamu sudah mampu, kamu berkurban untuk dirimu. Kalau orang tua tadi mau berbagi kepada anaknya, antara dua pilihan, apakah dia mengakikahkan atau berkurban? Maka perintah kuat mengakikahkan.
karena akikah itu tanggung jawab dia, sedangkan kurban ini hadiah. Kalau dibuat skala prioritas, mana yang lebih kuat antara tanggung jawab dengan hadiah? Tanggung jawab dulu baru hadiah. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih bagus berkurban daripada akikah, dia balik, itu salah. Bagi orang tua, kalau pilihannya dua, mana yang dia dulukan? Apakah mengakikahkan anak atau mengkurbankan? Mana mengkurbankan? Berkurban untuk anak. Maka berkurban untuk anak itu nomor dua, karena itu hadiah. Sedangkan yang nomor satu, tanggung jawab. Walaupun waktunya sudah lewat. Waktu pembagian. Untuk kasus Saudi Arabia. Kasus Saudi Arabia, itu daging dimasukkan ke dalam kaleng, kornet, dikirim ke Djibouti, ke Mogadishu, Somalia. Itu pembagiannya bukan tanggal 13, 14, 15, 16. Lalu kita berdalil dengan itu, tak bisa. Tak bisa berdalil dengan semua yang di Makkah itu. Kenapa? Darurat tingkat tinggi, 4,7 juta orang. Tak mungkin tuntas. Tapi kita itu bisa tuntas. 20 ekor sapi dengan panitia yang besar itu tuntas pembagian. Pokoknya tanggal 10, 11 maka kita bagikan semua. Bagikan ke Kulim, ke Panam, ke Rumbai, bagi. Andai, ini berandai-andai tak dapat dibagikan, itu ijtihad ulama membolehkan, tapi jangan mempermudah-mudah. Aslinya 4 hari itu tuntas semuanya, 4 hari itu tuntas. Tapi kita ternyata membuat program besar, 1000 ekor kambing akan dikirim ke Meranti, sementara transportasi itu molor sedikit, oke lah. Tapi bagi kita yang nyamplak karena boleh, simpan aja dulu di kulkas, nanti udah agak-agak lapar orang miskin itu baru kita bagi. Oh jangan, kita tuntaskan 4 hari itu, putus, clear, selesai. Wallahu a'lam. Baik Bu. Ini Pak, kalau anak itu tidak bisa dia dikorbankan, kita tak mampu, bolehkah tidak kita korbankan terus? Kekah terus? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang yang dia tak mampu. Punya anak, punya duit, hari ke-7, 7 tak sanggup, hari ke-21, 21 tak sanggup, 14 tak sanggup, 21 tak sanggup, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai dia dewasa tak juga sanggup sampai mati, tidak berdosa, tak ada sangkutan apa-apa di hadapan Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi satu lagi Ustaz, anak laki-laki 2 kan peraturannya begitu kan? Tapi kalau dia tak mampu, dibayarnya 1 aja, bagaimana? Dia maunya cuma 1, dikasihnya 1 kambing untuk anak laki-laki sah. Sah ya. 1 kambing untuk anak laki-laki sah. Fikih sunnah Said Sabiq. Saya pilih 2 karena saya pakai mazhab Syafi'i. 1 kambing sah. Baik. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita istiqamah mati dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana a'inna ala zikrika, tolong kami supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, semua saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaitah,
yang sakit berikan kesembuhan, saudara kami yang terbaring di rumah sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu untuk mereka. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat di dunia dan di akhirat. Laka ridha walana fiha salah, engkau ridha dengan hajat kami itu dan baik untuk kami di dunia dan akhirat. Illa yassartaha wa qadaitaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.